datang di ibadah online King Kids. Gimana kabar kalian semua? Pasti sehat dan baik ya. Nah, hari ini kakak udah siap nih mau ibadah online. Gimana dengan kalian semua? Kalau kakak lihat-lihat ya, ada yang udah siap sih, udah semangat. Tapi ada juga nih yang belum siap, yang masih males-malesan. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kakak mau ajak kalian semua olahraga. Oke, semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Tangannya ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar badannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gimana? Sekarang udah lebih semangat lagi kan? Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan mendengarkan peraturan ibadah online. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Udah masuk ke bulan 3 tahun ini, yaitu bulan Maret. Nah, adik-adik apa kabar nih? Kakak baru dari tempat pembuatan pot ini loh. Nah, adik-adik tahu nggak pot ini? Pot ini terbuat dari apa ya? Nih, pot ini terbuat dari tanah liat. Kalau ada di tangan
lihat itu akan bisa menjadi seperti ini, vas yang cantik yang kakak pegang ini. Sama seperti hati adik-adik yang nggak mau marah sama orang tua, taat sama orang tua, dan tidak melawan orang tua. Hati adik-adik bisa dibentuk sama Tuhan menjadi hati yang baik. Nah adik-adik, di bulan 3 ini kita mau belajar tentang buah roh kelemah lembutan. Tentang apa adik-adik yang tadi kakak bilang tema untuk bulan ini? Tentang apa? Buah roh kelemah lembutan. Buah roh kelemah lembutan yaitu ada kasih, lemah lembut, sukacita. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita. Nah adik-adik di rumah duduk yang rapi. Nah adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa. Doa Bapa kami. Baik di sana namamu, adalah kerjaanmu dari kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah makan hari ini akan kami yang cukupi. Ampunilah kami akan Tuhan kami, dan kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah buat kami dalam cobaan, tapi kami yang perkara kami yang jahat. Engkau punya kerajaan, kekuatan, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan nih. Nah, adik-adik di rumah duduk yang rapi, persiapkan dirinya untuk menyembah Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus.
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan nih. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita ikuti gaya kakak-kakaknya ya. Yuk kita masih sama-sama muji Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Segala raja, segala raja, raja, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Hati
raja, raja, segala Tuhan. Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah raja, segala raja, raja, segala Tuhan. Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah raja, dialah raja. Yuk kita sama-sama muji Tuhan Yesus. Kita mengangkat pujian buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulang dari awal ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah, adik-adik, selanjutnya teman-teman adik dari Kingkis akan menyanyikan sebuah lagu pujian. Yuk sama-sama kita mendengarkannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Shalom adik-adik semua. Sebentar lagi kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap, burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepada untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular. Naga sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meleputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meleputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk sama-sama berdoa bagi bangsa kita, Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kita, Indonesia. Kiranya Tuhan, bangsa kami diberikan perlindungan Tuhan, dan juga damai sejahtera Tuhan. Kiranya bangsa kami dijauhkan dari segala virus Tuhan, dan juga bencana alam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin negeri kami Tuhan, khususnya presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan, presiden dan wakil presiden selalu diberikan roh yang takut akan Engkau, dan juga diberikan hikmat untuk dapat memimpin negeri ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi para pasien Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Dan juga Tuhan bagi para tenaga medis Tuhan yang selalu Tuhan berjuang untuk merawat para pasien. Kiranya Engkau berikan perlindungan juga Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita mau mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Duduk yang rapi, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita untuk bertumbuh dalam firman-Nya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan melalui ibadah online ini dalam keadaan sehat dan kuat. Oke? Nah, bulan ini kita memasuki bulan ketiga di tahun 2021, di bulan Maret. Ingat nggak adik-adik? Kita kan belajar tentang buah-buah roh. Di bulan ini kita belajar buah roh yang ke-8. Nah, apa itu?
Pertama, kakak mau tanya dulu ya. Buah roh yang pertama apa? Kasih, lalu sukacita, lalu damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan yang bulan ini kelemah lembutan. Nah, adik-adik mau tahu nggak kelemah lembutan itu apa sih, Kak? Nah, sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan, penyertaan-Mu yang sempurna selalu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat keluarga kami Tuhan, kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Engkau telah memberi kesehatan juga kepada mereka. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau urapi telinga kami, pikiran kami. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau juga urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Adik-adik tahu nggak lemah lembut itu apa sih? Oh, Kak, lemah lembut itu kita jalannya pelan-pelan, Kak. Salah, itu namanya lemah gemulai. Lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu kerendahan hati, lalu baik hati, terus perhatian, tidak kasar. Itu orang yang lemah lembut. Nah, kalau kelemah lembutan tuh apa, Kak? Kelemah lembutan itu orang yang mudah dibentuk dan dapat mendatangkan ketenangan, kesejukan, sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Siapa di sini yang mau menjadi orang yang berkarakter lemah lembut, yang mempunyai kelemah lembutan dalam hatinya? Seperti dalam kisah Yeremia. Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah ya. Di Yeremia 18 mengenai tentang tukang periuk. Tukang periuk. Nah, bangsa Israel itu kan bangsa yang tegar tengkuk yang adik-adik, yang kadang tuh tidak taat sama Tuhan. Tuhan kesel nih, mau supaya bangsa Israel itu taat kepada Dia. Karena apa? Tuhan bisa membentuk orang yang tegar tengkuk, yang tidak taat menjadi taat. Itu kalau kita mau dibentuk. Begitu juga Tuhan berkata sama Nabi Yeremia, kamu datanglah ke sebuah rumah orang tukang periuk yang membuat periuk dari tanah liat. Nah, apa sih tukang periuk itu? Membuat apa sih? Kakak punya satu video yang adik-adik harus lihat dulu. Nah, sekarang kita saksikan ya video ini. We are the clay. You are the potter. We are all works in your hands. You have a plan for our lives. A purpose. A future. You promise you won't leave us. And when we face the tests and trials, you are there. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
tahu kan adik-adik apa itu tukang periuk yang membuat dari tanah liat. Nih, kakak punya tanah liat. Tanah liat itu udah sekali dibentuk adik-adik. Dipegang-pegang bisa, dibentuk apa aja bisa. Nah, sekarang kakak mau bentuk tanah liat ini menjadi vas bunga, ya. Seperti juga tadi Tuhan mau kita ini seperti tanah liat yang bisa dibentuk. Yang tadinya kita sombong, yang tadinya kita kasar, yang tadinya kita nggak perhatian sama orang, kita dibentuk sama Tuhan menjadi sebuah yang bagus, yang berguna. Akhirnya menjadi apa? Kakak sudah dapat nih. Kakak menjadikan vas bunga. Wah, dari sebuah tanah liat tadi adik-adik, yang tadinya seperti ini, ya, yang seperti ini, yang tidak taat, yang selalu marah-marah sama orang tua, yang kasar sama teman, akhirnya dibentuk menjadi indah. Lihat, jadi bagus kan? Nah, tapi nggak cuma bagus adik-adik, ini bermanfaat. Kakak punya bunga nih di sini. Ya, akhirnya jadi apa? Vas bunga. Vas bunga ini kan bermanfaat kan? Apalagi apa tadi? Orang yang mudah dibentuk itu kan kelemah lembutan tadi apa? Orang yang mudah dibentuk yang dapat mendatangkan ketenangan, kesejukan, sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Itu yang namanya lemah lembut. Adik-adik mau nggak diproses sama Tuhan? Nggak gampang loh ketika tanah liat tadi yang seperti ini, ya, diputer-puter, pijet-pijet, ya kan sakit kan, diproses sama Tuhan loh, ini diproses sama Tuhan yang akhirnya menjadi indah. Siapa yang mau diproses menjadi indah seperti tanah liat? Kita harus melembutkan hati kita, bukan begitu adik-adik? Nah, sekarang kakak punya teman yang mau dibentuk sama Tuhan. Namanya siapa? Kita lihat ya. Ada 2 orang yang satunya si Doni mau dibentuk Tuhan. Yuk kita saksikan. Suatu hari di rumah Doni datanglah Yanto. Doni diharuskan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh guru biologi bersama Yanto. Doni sebenarnya tidak suka pada saat guru biologi membacakan hasil undian kelompok. Doni tahu bahwa Yanto adalah anak yang rajin dan pintar. Namun Yanto sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan benar. Apapun yang Yanto sentuh pada akhirnya selalu rusak dan tidak pernah menjadi bagus. Yanto, kamu pegang ikannya yang benar ya. Oke, siap. Aku siapin dulu alat-alatnya. Aduh. Bagaimana nih? Ikannya jatuh. Aduh. Ya, Yanto, bagaimana sih kamu? Sudah dibilang kan pegangnya yang benar. Sekarang cari ikannya. Ikannya kecil sih, jadi nggak kelihatan. Aduh, kemana ya? Yanto, kamu kebiasaan deh. Doni, kamu bukannya kerja kelompok dengan Yanto? Kok malah di kamar? Yuk, temani Yanto. Gak mau mah, Doni kesel sama Yanto. Dia selalu buat masalah. Jangan begitu, Doni. Doni kan anak yang baik. Mama percaya ketika kamu bekerja kelompok dengan Yanto, pasti Tuhan sudah merencanakannya buat kamu, Doni. Tuhan membentuk kamu melalui Yanto. Kamu harus lebih sabar ya. Tapi mah, Doni kesel. Iya, Mama tahu. Itu tandanya kamu lagi dibentuk sama Tuhan Yesus. Ingat Doni, Yanto juga nggak sengaja loh melakukan kesalahan. Kamu harus mengerti dan memaafkannya. Iya mah, Doni temani Yanto dulu ya. Doni,
Ini ikannya udah ketemu. Untung gak mati ya. Tapi maaf ya, tadi aku numpain airnya juga pas kamu pergi tadi. Tapi aku udah isi lagi kok. Iya gak apa-apa Yanto. Tapi kamu harus belajar hati-hati ya. Semangat Yanto. Oke Doni, terima kasih ya. Yuk kita kerjain lagi praktek biologi kita supaya bagus nilainya. Ayo. Ayat hafalan hari ini di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi ya adik-adik. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lihat, Doni mau dibentuk loh adik-adik ketika diajar sama Tuhan melalui temennya Yanto yang buat masalah terus, yang bikin kesel. Tapi Doni memaafkan dan akhirnya mereka sama-sama bekerja kelompok. Sekarang yuk kita mau sama-sama mengatakan ya, aku ingin selalu menjadi anak Tuhan yang mudah dibentuk, lemah lembut kepada setiap orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi adik-adik, aku ingin selalu menjadi anak Tuhan yang mudah dibentuk, lemah lembut kepada setiap orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, tentang perumpamaan Tuhan mengenai tukang periuk yang membuat periuk dari tanah liat. Tuhan Yesus, dari tanah liat menjadi periuk yang indah dan bermanfaat bagi orang. Kami juga mau Tuhan dibentuk Bapa. Kami mau Engkau lembutkan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami mudah dibentuk, sehingga 9 buah roh, bahkan yang 8 buah roh yang sudah kami pelajari ini Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang lemah lembut Tuhan, yang taat kepada Engkau, yang perhatian kepada orang Tuhan, yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, anak-anak spesial yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu setia menemani anak-anak ibadah King's Kids setiap hari Minggu secara online, yang mana anak-anak spesial butuhkan adalah dukungan dari Papa Mama untuk menyediakan semua fasilitas online, khususnya ibadah bersama menikmati hadirat Tuhan Yesus. Pesan saya sebagai gembala CK7, supaya setiap orang tua tetap taat dan setia, percaya dengan iman setiap janji Tuhan dalam situasi apapun. Bagi Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Tuhan Yesus sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Rancangannya adalah rancangan yang penuh pengharapan. Jangan pernah menyerah. Terus bawa anak-anak kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam setiap ibadah. Masuk dalam hadiratnya yang pasti memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dan keluarga agar terhindar dari COVID-19. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan engkau kecerdasan 10 kali lipat daripada orang biasa, seperti pada Daniel. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.